warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga Duel Lover semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman aku sendiri mendapatkan beasiswa ICCR pada tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk my master degree gitu ya. Di sini aku berbagi tentang beasiswa ICCR ini mengcover apa aja sih gitu untuk biaya untuk pendidikan di India pada tahun 2017 tersebut. Yuk teman-teman, kalau mau daftar beasiswa ICCR ini dibuka bukan sepanjang tahun, setiap tahun. Dan itu dua jenis beasiswa yang di offer. Satu, memang teman-teman itu dari kemampuan kayak non akademik, teman-teman bisa pinter nari atau kejuaraan gitu, terus juga olahraga gitu. Itu apa dari nari aja ya? Lupa deh aku. Nanti aku cantumin posternya ya di sini ya. Nanti aku cantumin supaya bisa dibaca sama teman-teman Duel Lover semua di sini. Gitu. Sebenarnya beasiswa apa sih aku juga agak lupa yang itu, soalnya aku nggak daftar, bukan yang itu yang aku daftar. Nah yang kedua itu ada beasiswa yang umum, yaitu beasiswa ini bisa di-apply oleh siapapun, kalian dari kelas manapun gitu, itu bisa di-apply banget dari mau jurusan apapun. Jadi beasiswa ICCR ini mengcover seluruhnya kecuali tiket pesawat. Nah seluruhnya ini apa aja sih, biar aku rinci ya satu persatu ya. Yuk lanjut, aku rinci ya satu persatu. Yang pertama yaitu biaya tuition fee. Tuition fee di sana itu gratis, kalian tuh nggak harus lagi bayar biaya kuliah kalian S2 di kampus yang kalian tuju. Jadi nggak perlu lagi bayar-bayar seperti itu. Dan itu semua tuh udah kalian tinggal duduk manis aja, semuanya sudah diurusin sama tim-tim dari beasiswa ICCR. Jujur, penerima beasiswa ICCR ini menurut aku tuh paling enak. Kenapa? Karena kayak misalkan ada pembuatan ID card, pembuatan library card, terus pembuatan kayak apa gitu yang lain-lain gitu, atau dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapin. Itu tuh kalian tuh gak usah ribet-ribet, pokoknya udah ada yang ngurusin gitu semuanya. Itu tinggal kalian tuh duduk terus nanti dipanggil, ini punya kamu, ini punya kamu. Pokoknya jujur, aku tuh ngerasa kayak enak banget dapet beasiswa ICCR ini. Menurut aku sendiri ya, nggak tahu kalau pendapat orang lain. Karena kalau aku di kampus aku yaitu EFL University, mungkin semua orang yang EFL University tahu Mr. Satish. Nah, beliau itu tuh berjasa banget untuk anak-anak ICCR, kayaknya semuanya diurusin sama Mr. Satish gitu. Dan nggak ada yang ribet-ribet, itu semua tuh dipermudah sama Mr. Satish. Pokoknya enak lah dapat beasiswa ICCR ini gratis gitu. Dan aku pernah ngeliat dokumen, karena kan deket sama Mr. Sati, sama deket sama staff-staff kantor di EFL University, itu sering banget aku kesana sama teman-teman. Jadi deket, jadi pernah ngeliat kayak rincian untuk pembayaran tuition fee per semester. Kayak 20 jutaan lebih deh kayaknya untuk satu semester. Untuk S2 ya, aku nggak tahu kalau S1. Kalau S2 itu 20 jutaan lebih kalau di convert ke rupiah gitu. Itu yang pernah aku baca, yang pernah aku lihat. Aku sampai kaget, Mister, ini bener emang tuition fee? Iya katanya gitu untuk master gitu. Tapi untuk fakultasnya itu fakultas, bukan fakultas bahasa Inggris ya, fakultas yang lain. Tapi mungkin memang untuk biaya pendidikan S2 di kampus itu mungkin segitu kisarannya menurut saya gitu ya. Jadi ya cukup lumayan besar lah. Kalau harus bayar sendiri itu kayaknya menurut aku sih belum sanggup gitu ya, per 20 juta per satu semester gitu. Itu udah di cover sama beasiswa ICCR. Itu yang pertama. Nah yang kedua yaitu stipend atau biaya makan, biaya hidup bulanan lah ya. Biaya hidup bulanan di India itu aku sudah
hidup di India selama 2 tahun dan menurut aku kurang 2 tahun itu. Alhamdulillah beasiswa yang diberikan itu sudah sangat amat lebih dari cukup menurut aku. Aku tidak bisa menyebutkan nominalnya, tapi sudah sangat amat lebih dari cukup. Terus biaya hidup di India itu selama sebulan, bolehlah dibilang sebulan ya, udah aku kalkulasiin, mulai dari beras, mulai dari jajan, mulai dari apa lagi ya, nonton, karena kan setiap minggu saya sama teman-teman itu tuh nonton film, nonton movie gitu di bioskop, soalnya bete gitu. Belum lagi suka jajan es krim dimanapun, karena es krim sana tuh murah-murah gitu. Nah, jajan-jajan itu pokoknya udah aku kalkulasiin, itu habislah dalam sebulan itu 1 juta kalau dirupiahin. Karena biaya harga sayuran di sana itu murah-murah banget. Kentang aja di sana tuh cuma 4.000 rupiah dan itu gede-gede banget, kadang cuma 2.000 rupiah per 1 kilo gitu. Itu tuh menurut aku sih murah banget gitu loh. How much gitu, misalkan 20 rupees, 20 berarti 4.000 gitu loh, cuma 4.000 gitu loh 1 kilonya gitu. Wortel juga murah, cuma 20 rupiah gitu-gitu. Jadi untuk biaya hidup di India itu sangat amat murah kalau menurut aku. Sama juga kita kan nggak mikirin tentang mes, karena kan hostel ya kita panggilnya kalau di sana. Hostel, international hostel itu sudah dibiayai sama ICCR-nya. Jadi ICCR itu membayarkan selama 1 tahun penuh hostel ke hostel office-nya gitu. Jadi kalaupun kalian mau pulang ke Indonesia kayak aku mah per 3 bulan sekali pulang loh ke Indonesia. Baru 3 bulan berada di India waktu itu. Kemudian break kan semester awal, semester 1. Terus aku pulang ke Indonesia selama sebulan. Terus balik lagi ke India. Terus pulang lagi ke Indonesia. Pokoknya per 3 bulan aku tuh pulang gitu. Per udah selesai perkuliahan aku pulang gitu, pulang ke Indonesia gitu, nggak tahu, kangen aja gitu. Dan itu pun aku gunakan pulang pergi itu aku menggunakan uang beasiswa dari ICCR, makanya aku bilang udah lebih dari cukup gitu ya. Lanjut ke berarti yang kedua, yang pertama tadi tentang tuition fee, yang kedua stipend, yang ketiga tentang hostel gratis, yang keempat itu tentang buku. Nah, setiap tahun ICCR itu akan mengirimkan uang buku, lupa berapa ya, kalau dirupiahin kayaknya sudah setengah deh kalau dirupiahin, per 1 tahun. Jadi selama di sana aku dapat 3 juta untuk uang buku, dan nggak pernah aku beliin buku karena di sana itu sebenarnya go green gitu ya, jadi jarang banget ada buku gitu. Terus bukan jarang banget ya, memang aku jarang beli aja sih sebenarnya. Harga bukunya murah-murah juga loh. Harga buku yang di Indonesia mungkin harganya 60.000, di sana tuh cuman 30.000, 25.000 gitu. Itu lebih murah di sana buku-buku. Tapi aku uang buku itu aku nggak pernah beliin buku karena di sana itu rata-rata pakai PDF, apa-apa PDF. Jadi aku nggak pernah beli buku. Sama juga library-nya juga lengkap banget, namanya Ramesh Mohan Library. Ini di sini ya, aku liatin fotonya ya. Ini tuh lengkap banget. Kalau mau kesini, kalau kamu nggak bawa kartunya, itu nggak boleh kalian masuk. Nggak boleh masuk. Pokoknya sistemnya cukup lumayan ketat lah, nggak boleh masuk. Dan hampir semua buku-buku ada tentang bahasa di situ kayaknya ada deh. Aku nggak terlalu sering banget di perpustakaan ya, bukan anak perpustakaan. Anaknya anak movie nih mah. Jadi di sana itu sebenarnya buku-bukunya tuh lengkap banget gitu, dan bisa akses lewat komputer juga di sana. Baru nanti setelah cari di komputer baru nanti kalian bloknya sebelah mana, bukunya namanya apa, kodenya apa, nanti tinggal diambil di rak buku yang itu gitu. Dan lengkap banget. Jadi aku tuh makanya jarang banget beli buku. Uang bukunya nggak pakai buat beli buku, tapi buat beli yang lain gitu. Lanjut yuk. Lanjut yang kelima, yaitu skripsi. Jadi kalau kalian mengerjakan skripsi, berapa lembar skripsi kalian itu kalian catet, terus itu di fotokopinya itu nanti minta kayak struknya gitu loh ke tukang fotokopian atau kayak notanya gitu. Terus nanti dikumpulin beserta dengan skripsi kalian, dikumpulin ke kantor ICCR-nya. Nanti
turun dana untuk skripsi kalian. Jadi ICCR itu juga mengcover uang skripsi. Aku nggak tahu sih berapa, karena aku waktu itu udah nyoba, cuman karena nota-notanya nggak tahu kemana pada hilang, dan rata-rata juga nggak pakai nota ya. Kalau fotokopi ya ribet banget ya pakai nota ya. Itu nggak pakai nota, dan ditotalin kayak cuman berapa ya, habis 1 jutaan lebih lah. Terus kata teman-teman, udah lah nggak usah lah ribet gitu, mendingan nggak usah diajuin ke ICCR aja lo, udah ikhlasin kata mereka gitu. Jadi di angkatan aku 2017 yang lulus 2019 itu nggak ada minta pendanaan ke ICCR untuk skripsi, karena itu kan diajuin, bukan memang dari ICCR-nya mengirim ke kalian langsung, enggak. Karena kan memang di India itu nggak harus kalian mengerjakan skripsi gitu. Jadi oleh karena itu ICCR itu tidak mengirimkan uang untuk pembiayaan skripsi, karena nggak wajib skripsi di sana itu. Cuman orang-orang yang mungkin mau lanjut S3, mungkin yang S2-nya itu mengerjakan skripsi gitu. Biaya yang keenam yang di cover sama beasiswa ICCR adalah yang ini yang tunggu-tunggu nih, jalan-jalan. Jadi jalan-jalan aja di cover sama beasiswa ICCR ini, karena setiap akhir tahun, setiap akhir semester, kayak kamu tuh di sana ketemu apa, winter atau summer, karena di sana kan adanya summer trip atau winter trip gitu. Jadi kalian bisa ikut dua-duanya, bisa, karena itu semuanya programnya beda. Kayak summer trip itu aku lupa deh, bulan 1-an deh kayaknya. Terus winter trip itu bulan 5. Dan itu tuh demi panas banget. Winter trip berarti bulan 1 berarti kan ya. Summer trip berarti bulan 5. Winter trip itu biasanya winter trip ya kan dingin tuh. Kita tuh di sana sampai 10 derajat. Kalau nggak salah waktu itu aku 9 derajat. Sayang banget kan nggak salju tempat aku. 9 derajat, kaki itu udah keluar air gitu kalau duduk itu. Itu kalau winter trip itu perginya ke tempat yang summer-summer, kayak ke Munnar, nanti nih ke Kerala, ke pantai-pantai gitu yang kira-kira menghangatkan tubuh kalian gitu. Nah, kalau summer trip itu perginya ke tempat-tempat winter, kayak ke Shimla, bagus banget Shimla, kayak ke Manali gitu. Nah, aku udah pernah ke sana ketika winter, bukan ketika summer trip, ketika winter. Tapi aku nggak pernah ikut winter trip atau summer trip dari ICCR ini. Aku pernah ikut, cuman baru sampai mau keberangkatan aku nggak jadi karena winter trip, summer trip atau winter trip kalau nggak salah. Iya, bulan 1. Aku kira mau ke kayak Manali atau Shimla gitu kan, tempat-tempat yang ada saljunya. Kan kita nggak ada salju nih di Indonesia. Aku kira mau ke sana, taunya bukan. Taunya mau ke Munnar, mau ke Kerala, kayak ke tempat-tempat yang memang hangat gitu. Dan kebun teh kan di Indonesia aja banyak. Maksud aku tuh kayak di Bogor gitu loh, banyak banget kebun teh, dan aku udah kesana berkali-kali, aku nggak mau, jadi aku cancel pada saat itu. Jadi aku nggak pernah ikut winter trip atau summer trip dari beasiswa ICCR. Kalau kamu punya kesempatan, ikut aja, di situ koneksinya banyak banget karena rame, dari teman-teman ICCR itu rame yang ikut gitu. Kalau kalian punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ICCR, ikut aja. Itu tadi 6 kelebihan, bukan kelebihan ya, 6 hal yang di cover sama beasiswa ICCR. Menurut aku nggak ada ruginya untuk mencoba beasiswa apapun itu. Pasti itu sudah yang terbaik untuk teman-teman semua. Boleh dicoba beasiswa ICCR ini. Kalau teman-teman ada kesempatan, yuk coba aja beasiswa ini. Dan beasiswa ini tuh menurut aku tuh enak, seru, dan tempat kalau kalian ke kantor ICCR-nya, ke kantor lembaga beasiswa ICCR-nya, di sana tuh orang-orangnya ramah banget, apalagi kalau sama orang Indonesia. Menurut aku ya, karena kita memang deket banget sama staff-staff dari kantor ICCR-nya. Di angkatan aku 2017 itu sangat amat deket sama mereka. Bahkan kita tuh teleponan sama siapa gitu, lupa aku malahan. Itu tuh sering telepon karena nanya gimana semester akhir, terus ngabarin kalau mau ada kayak nari nih di suatu tempat dari Indonesia, bisa perwakilan enggak. Dan
itu tuh kalian tuh dapat sertifikat gitu loh. Itu tuh menurut aku tuh pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya, tampil perwakilan dari kampus EFLU, EFL University melalui ICCR di dalam suatu program. Itu tuh luar biasa menurut aku. Itu aja teman-teman yang bisa aku sharing. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.